Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Ketenangan adalah kekuatan yang super bagi seorang manusia. Ketenangan adalah kekuatan yang hebat. Kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan atau kesal dengan sesuatu akan membuat pikiran jernih dan hati tenang. Inilah yang jarang dimiliki oleh manusia. Hampir seluruhnya para nabi, para rasul menghadapi apapun dia tidak terlalu over dan tidak terlalu berlebihan. Dia cukup tenang, mau parah keadaannya pun dia akan tenang, mau susah gimana pun dia akan tenang, mau bahagia gimana pun, mendapatkan apapun dia tetap tenang, stabil. Dan jiwa yang tenang inilah yang disukai oleh Allah. Super. Karena ketenangan jarang dimiliki oleh apapun. Dan jarang dimiliki oleh siapapun. Maka dari itu, ketenangan adalah kekuatan yang super. Ketenangan adalah kekuatan super yang diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut. Ketenangan adalah buah dari ketawakalan. Kenapa sih kalau bisa tenang? Iku nunjukno tawakal. Orang yang tawakal itu pasti tenang. Tenang sekali. Apa yang membuat dia tenang? Suatu keyakinan yang pasti akan datang. Dia tenang. Dia yakin dengan Allah. Dia yakin dengan Tuhannya. Dia yakin dengan takdirnya. Dia yakin dengan kehendaknya. Itulah yang membuat dia tenang. Ya, ketenangan adalah buah dari tawakal. Ya, ketenangan adalah buah dari tawakal. Dari tawakal, suatu keyakinan bahwa dia hakul yakin kepada Allah. Ia merasa aman ketika orang lain takut karena dia yakin sama Allah. Aku bersama Allah, ngapain takut? Merasa tenang ketika yang lain terguncang, merasa yakin saat mereka bimbang, teguh saat orang lain goyah, penuh harap sementara mereka hilang asa, dan menikmati dengan ridho saat orang lain kesal dan marah. Tawakal inilah keadaan yang dirasakan oleh Rasulullah ketika berkata Abu Bakar di Gua Sur. Jadi Abu Bakar dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, dia satu kampung ngejar, niatnya untuk membunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah sembunyi di Gua Sur sama Abu Bakar, kemudian ngomong, Rasulullah la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut dan jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tenang. Atau ketika Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke dalam api dan berkata, Jibril nawari, wahai Ibrahim, apakah kau butuh bantuanku? Tidak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah sebaik-baiknya pelindung. Hebat. Tenang. Tenang. Atau Bunda Hajar saat harus ditinggal Nabi Allah Ibrahim.
atas perintah Allah suruh ninggalkan Bunda Hajar atau Siti Hajar di Mekah yang padang pasir yang gunung. Apakah ini perintah dari Tuhan, wahai suamiku? Ya. Dan kalau ini perintah dari Tuhanmu, perintah dari Allah, maka aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Ini istri Nabi Ibrahim. Jadi dibawa istri Nabi Ibrahim, terus diasingkan di Mekah, terus ditinggal seorang diri sambil menggendong bayi, yaitu bayinya Ismail. Tak ditinggali apa-apa, nggak ada sekitarnya, nggak ada kampung, nggak ada penduduk, yang masih belum ada air Zam-Zam, yaitu peristiwa turunnya air Zam-Zam. Kemudian tinggal pergi Nabi Ibrahim, karena perintahnya seperti itu, dipanggil oleh Siti Hajar, suamiku, suamiku. Dia tidak menoleh, suamiku, terus dia berjalan terus. Dia tidak menoleh. Begitu Siti Hajar ngomong, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Perintah dari Tuhanku. Dari kejauhan Nabi Ibrahim menoleh, kemudian mengangguk. Jika ini perintah dari Tuhanku, maka aku yakin Tuhanku tidak akan menelantarkanku. Hadis riwayat Bukhari. Aku yakin Tuhan tidak akan menelantarkan. Dan keyakinan inilah yang membuat orang lain tenang. Ketenangan adalah super. Tapi sekali lagi, ketenangan ada beberapa unsur. Aku tenang, aku masih punya duit banyak. Tenang bersama harta. Aku tenang, tabungan saya masih banyak. Tabungan saya masih cukup, tenanglah. Ketika tabungannya habis, ketika uangnya habis, maka hilanglah ketenangannya. Karena dia sandarkan ketenangannya kepada harta. Oh tenang, saya masih punya jabatan. Jadi ketika tenangnya hanya ketika dia punya jabatan. Ketika jabatan meninggalkannya, maka hilang ketenangan baginya. Goyang karena dia tenang dengan jabatan. Oh tenang, saya masih punya pasangan. Oh tenang, saya masih punya orang tua. Oh tenang, saya masih punya teman. Ketika yang diandalkan manusianya hilang dari sisinya, maka hilang pula ketenangan. Lalu yang kemana dia ketenangan itu? Ketika kau yakin bersama Tuhanmu, ketika kau yakin bersama Allahmu, maka timbullah ketenangan. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut wahai Abu Bakar, jangan kau sedih wahai Abu Bakar. Ingatlah sesungguhnya Allah bersama kita. Sama ketika Nabi Ibrahim menaruh istrinya di Mekah, ditinggal sendiri bersama bayinya. KDRT itu nggak ada bayi, nggak ada apa. Apakah penyiksaan? Enggak. Emang perintah dari Allah. Akhirnya timbullah keyakinan. Ditinggal, tawaruk tinggal, panggil suamiku, gak direken, gak dirokan, suamiku gak dirokan. Begitu ngomong, apakah ini perintah dari Tuhanmu dan Tuhanku? Kemudian dia noleh dan menganggukkan, jika ini perintah dari Tuhanmu dan Tuhanku, aku yakin Allah tidak akan pernah menelantarkan aku. Allah tidak pernah menyusahkanku. Allah tidak pernah akan menelantarkan hidup dan anak kita. Aku yakin itu. Inilah keyakinan sehingga keadaan apapun dia merasa tenang. Jadi ketenangan adalah kekuatan yang super yang diberikan oleh Allah. Super. Jadi ketika mendapatkan sesuatu yang berharga,
dia tetap tenang. Karena apa? Yakinnya sama Allah kawan. Begitu dia dapat musibah apapun, dia tetap tenang, stabil jiwanya. Inilah kekuatan hakiki. Ketenangan adalah kekuatan hakiki. Karena apa? Allah sendiri pun bersifat tenang. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa yang tenang. Mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi Allah tidak memanggil jiwa yang gugup, jiwa yang rakus, jiwa yang gelisah, jiwa yang ambisius, jiwa yang gelagapan, jiwa yang kesurupan, gak dipanggil. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Disuruh ngapain jiwa yang tenang ini? Dilanjut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Disuruh balik, dikekep. Jiwanya itu dikekep oleh Allah. Walaupun dia masih di dunia, dikekep. Dan jiwanya penuh ridho dan diridhoinya. Isinya ridho aina Allah. Itu yang membuat dia tenang. Ridho, senang aja ambil Allah. Senang aja dengan kehendaknya Allah. Ada yang banyak ibadah tapi gak senang dengan kehendak Allah. Gak terimoan dengan kehendak Allah. Kan lucu. Berarti kau belum mencapai mutmainnah. Kalau sudah nyampe mutmainnah, senang aja ambil Allah. Jadi ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kau kepada Tuhan. Dicekel, mau jauh dicekep sama Allah. Mau jauh dipegang, dirangkul oleh Allah. Mau menghindar, digandeng oleh Allah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang ridho dan diridhoi. Tenang ini. Karena hatinya, jiwanya penuh dengan ridho. Fadkhuli fi ibadih, maka masuklah kau ke dalam golongan hamba-hambaku. Loh, jiwa tenang ini loh disuruh masuk ke dalam golongan hamba-hambane Allah. Ya. Dengan sendirinya. Ada yang mengaku aku itu hambane Allah. Allah ngakuin enggak jika kau adalah hamba Allah? Penghamba Allah sampai seberapa kau hamba Allah? Kadang menjadi hambanya nafsu, kadang menjadi hambanya dunia, kadang menjadi hambanya keinginan. Apa cocok jika kamu ngomong kamu adalah hamba Allah? Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kau ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhulil jannati, dan masuklah kau ke dalam jannahku, surgaku. Selengkap. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Disuruh ngapain jiwa yang tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kau kepada Tuhan dengan hati yang ridho dan diridhoi. Hati ini, jiwa ini diridhoi oleh Allah. Dan dia pun ridho dengan Allah. Nyambung. Setelah kembali diapakan sama Allah, dikumpulkan dengan golongan ini, dikumpulkan dengan kekasih-kekasihnya Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kau ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhul, terus bis ngumpul, fadkhulil jannati, dan masuklah kau ke dalam surgaku. Subhanallah. Dikumpulno, disayang oleh Allah.
ketenangan. Dalam hikayat diterangkan bahwa satu iblis, setan itu nggak bisa menggoda orang yang tenang. Iblis, setan itu tidak akan bisa menggoda orang yang tenang. Orang yang tenang itu buah dari keyakinan. Orang yang tenang itu, ketenangan itu buah dari keyakinan. Ketenangan itu buah dari tafakur. Ketenangan itu buah dari tawakal. Ketenangan itulah buah dari pengalaman hidupnya. Nabi Ibrahim kurang gimana? Ya, dicemplungin ke api, dilempar oleh bapaknya, kemudian dinyalakan api, malaikatul Jibril datang, butuh bantuanku butuh bantuanku wahai Ibrahim. Lah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak wahai Jibril, hanya Allah yang aku butuhkan. Hanya Allah yang aku butuhkan. Hanya Allah yang aku butuhkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku yakin dengan perlindungannya. Hanya perlindungan Allah yang aku butuhkan. Yakin. Iso tak tenang di antara seperti itu. Tadi ketenangan itu buah dari keyakinan. Ketenangan itu buah dari pengalaman hidup. Ketenangan itu buah dari tawakal. Wabillahi itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.